Kisarannya itu antara 12 sampai dengan 16 SKS. Jadi kalau umumnya lebih, ini dihitung sebagai beban lebih, tapi kalau kurang itu merupakan hal yang kurang. Kemudian kegiatan-kegiatannya tidak ada pembatasan sekalian. Kemudian asesor bagi beban kerja dosen ini adalah yang lulus pelatihan dan seleksi asesor BKD. Jadi itu berbeda sekali kalau dulu yang menjadi asesor BKD itu yang ikut penyamaan persepsi aja, tidak ikut seleksi asesor, gitu, tidak seleksi asesor BKD. Kemudian memiliki sertifikat asesor BKD. Kemudian nanti Bapak sekalian penugasannya itu berdasarkan SK Rektor atau pimpinan perguruan tinggi ditugaskan sebagai asesor BKD. Jadi tidak itu sendiri-sendiri dijalankannya itu. Umpamanya seorang dosen ingin dinilai oleh dua orang asesor, nah itu mencari sendiri enggak, tapi nanti formulasinya itu arahnya itu adalah seorang dosen ngisi secara melalui sister, kemudian masuk ke dalam sister, nanti diplotting oleh lembaga penjaminan mutu. Kalau bisa itu jangan sampai diketahui siapa asesornya itu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika sudah dinilai, dilihat secara sister itu dilihat. Kemudian sudah barang tentu nilainya itu ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi. Kemudian bagi yang tidak memenuhi kurang dari 12 SKS itu maka perguruan tinggi perlu memberikan sanksi. Sanksinya apa? Tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Kalau bagi profesor tidak dibayarkan tunjangan penghargaan sebagai profesor. Jadi ada tunjangan kehormatan sebagai profesor. Jadi ketika tidak memenuhi beban kerja dosennya untuk tiap semester dan tidak memenuhi kewajiban khususnya setiap 3 tahunan, itu maka tunjangan kehormatannya dicabut. Jadi kehormatannya itu dicabut itu dari seorang profesor itu. Yang berikutnya kalau kurang itu ya tidak dibayarkan atau bersanksi. Kemudian apabila lebih sebaliknya maka perlu diberikan penghargaan. Nah, penghargaan itu siapa atau berapa? Itu tergantung sesuai dengan kapasitas dari perguruan tingginya masing-masing. Dan di setiap tahun itu ada audit inspektorat atau BPK memeriksa dari beban kerja dosen yang dilakukan untuk setiap semesternya. Apakah benar dilaksanakan atau tidak. Yang berikutnya setiap penilaian, jadi penilaian BKD dilakukan secara daring melalui sister, dilakukan setiap akhir semester menggunakan aplikasi sister BKD, ya. Kemudian setiap dosen itu dinilai oleh 2 asesor BKD. Umpamanya dari 2 orang ini ada perbedaan, maka perlu dicari solusinya dengan menghadirkan asesor ketiga, atau dari 2 orang itu ditambahkan kemudian diambil rata-ratanya. Boleh tergantung dari sistematika atau sistem yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian PUPKD itu memiliki rubrik yang merupakan bagian dari kesatuan dari rubrik ini sendiri. Ini nggak usah. Nah, ini jadi kewajiban dosen itu untuk setiap semesternya itu melaporkan LKD, laporan kinerja dosen atau laporan BKD setiap semester untuk dosen dan profesor antara 12 sampai 16 SKS. Kalau lebih nanti dimasukkan sebagai beban lebih gitu ya. Jadi kini itu harus melaporkan kondisi real. Ada seorang dosen yang memiliki bebannya itu kan sampai 27 SKS, laporkan semuanya. Nah, nanti kalau umpamanya lebih kita masukkan sebagai bagian beban lebih. Bagi dosen atau profesor
kebetulan dia sangat sibuk sekali, nah dia cuma hanya diwajibkan untuk melaporkan bagian pendidikan itu 3 SKS. Tapi kalau mau melaporkan kegiatan penelitian, pengabdian atau bentuk yang lainnya itu boleh ya, antara 3 sampai dengan 6 SKS atau lebih dihitung sebagai beban lebih. Tapi kalau kurang nggak boleh. Kemudian selain itu diwajibkan juga melaporkan kewajiban khusus. Jadi kewajiban khusus tiap 3 tahunan itu sejak penetapan fungsional, asisten ahli dan lektor itu 1 buku atau 1 artikel di jurnal nasional. Jurnal nasional apa saja? Itu mulai peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau biasanya itu juga identik dengan Sinta 1 sampai dengan 6 ya. Kemudian lektor kepala itu memiliki kewajiban 3 artikel jurnal nasional terakreditasi, atau 1 artikel jurnal internasional, atau 1 paten, atau 1 karya seni desain, atau 1 karya monumental lainnya. Nah, kalau profesor wajib dalam 3 tahunan itu 1 buku ditambah 3 artikel jurnal internasional, atau ya 1 buku ditambah 1 artikel jurnal internasional bereputasi, atau 1 buku ditambah 1 paten, atau 1 buku ditambah karya seni desain peer review internasional, atau 1 buku ditambah karya monumental lainnya di bidang industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan persyaratan khusus berupa untuk profesor. Nah ini Bapak sekalian ketentuan-ketentuan. Jadi kewajiban khusus itu wajib bagi siapa saja, baik dosen biasa ataupun dosen dengan tugas tambahan. Saya lanjutkan sekalian tayangan berikutnya, yakni rubrik PKD itu tentang kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang ada nilai SKS-nya. Ini ketentuan landasan hukumnya. Kemudian prinsip penilaian dalam menilai kita itu harus profesional, adil, objektif, akuntabel, transparan, bersifat mendidik, otonom, dan jaminan mutu. Ini ingat-ingat ya Bapak sekalian, ini keluar tuh nanti di dalam ujian tes kompetensi itu. Yang berikutnya ini prosedur pelaporan BKD. Jadi seorang dosen melaporkan, membuat laporan melalui sister, kemudian masuk sister, nanti dari unit yang ditugaskan untuk mengurusi penilaian tentang sister BKD, namanya lembaga penjaminan mutu itu langsung memploting nanti tugas memploting asesor, asesornya langsung melaksanakan penilaian, memverifikasi dan mengesahkan ya. Bila sudah selesai nanti dilaporkan ke rektor ya, laporan rektor. Setelah itu baru dilaporkan ke menteri atau direktorat sumber daya Kemendikbud yang ada di kami. Ini bagi dosen yang tidak memenuhi itu segera memperbaiki di masa penilaian itu sendiri, tapi jangan lama-lama, harus masa penilaian itu sendiri. Memperbaiki dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian cara melaporkan beban rubrik dosen itu melalui layanan sister. Jadi ambil di layanan sister itu sendiri. Nah, ini pelaksanaan kegiatan pendidikan. Jadi ini jangan mengikuti ini ya. Inilah dikiranya katakanlah ya melaksanakan pengembangan diri dan peningkatan antara 0,15 sampai 12. Ini nanti dikira-kira rata-ratanya begini jangan, tapi ngikutin aturan yang lebih rinci sebagaimana yang ada di dalam ini sebagai berikut. Bapak sekalian, kita memiliki tugas utama di dalam pelaksanaan pendidikan itu melaksanakan perkuliahan, tutorial, tatap muka, daring maupun luring, membimbing, menguji dan seterusnya. Baik asisten ahli, lektor kepala ataupun profesor itu sama ya. Jadi ini maksimalnya itu 12 SKS. Jadi bebannya itu dibatasi sampai dengan 12 SKS misalnya. Kalau dulu mengajar itu seorang profesor wajib ngajar di S1, ini enggak usah. Karena program ditempatkan tugas di humbisnya di S3, yang ngajar di S3 saja boleh. Jadi enggak harus memiliki kewajiban mengajar di S1.
Kemudian mengajarnya itu, hitungan SKS-nya itu dihitung setiap perkalian pertemuan. Pertemuannya itu berapa kali dia masuk ke kelas itu. Jadi kalau masuknya ke kelas 8 kali, ya dihitung 8 kali itu sendiri. Nah, kalau semuanya masuk dari perhitungannya itu 16 kali pertemuan, maka dihitung 16 kali pertemuan. Jadi karena sesuai dengan standar proses itu, hitungannya itu adalah standarnya itu 16 kali pertemuan, maka itu dijadikan sebagai satuan penghitungannya.